Shalom. Shalom. Hai Kak Oni. Hai Kak Sani. Hai Kak Uli. Hai. Hai Kak Wenti. Hai Bang Erwin. Hai adik-adik di rumah. Siapa udah siap beribadah? Udah siap Udah dong siap pasti. semuanya? Udah siap Sudah, dong, Kak. pasti udah siap kan Alkitabnya semua? Udah. Oke, kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat satu lagu pujian, Kasih Yesus. Adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu dalam kehidupan kami. Engkau izinkan kami untuk beribadah pada hari ini. Kiranya Engkau berkati ibadah ini dari awal hingga pertengahannya. Sampai akhirnya nanti biarlah apapun yang kami lakukan, memuji nama-Mu, membesarkan nama-Mu, itu kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, ini kami anak-anak-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sekarang kita akan mengangkat satu lagu pujian, Yesusku Hebat. Yesusku hebat? Kok Yesusku hebat, Kak? Yesus itu bisa meredakan ombak yang sangat besar. Dan juga Yesus bisa menyembuhkan orang sakit. Oh gitu ya, Kak? Iya, makanya Yesus kita hebat. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan pada hari ini, Yesusku Hebat. Bisa melihat, yang tuli bisa mendengar, yang bisu bisa bicara, itu karya Yesusku. Lompat ya. Yesusku hebat, Yesusku hebat,
Adik-adik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, kami menyerahkan kepadamu waktu ke depan untuk kami merenungkan firman-Mu. Berkati dan ajar kami untuk semakin memahami firman Tuhan setiap hari. Ini hati dan hidup kami ya Tuhan yang telah siap mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, pada hari ini kita berbicara tentang sebuah peristiwa yang terjadi di kota Betsaida. Di sana ada seorang buta yang namanya tidak disebutkan dalam cerita Alkitab pada hari ini, yang terdapat dalam Injil Markus pasal 8 ayat 22 sampai 26. Ia bukan seorang pengemis adik-adik, dan juga bukan seorang yang kesepian. Karena apa? Karena dia punya teman-teman yang baik dan mau menolong dia. Adik-adik sekolah minggu, kalian tahu nggak tempat tinggal Andreas, Filipus, dan Petrus? Ayo, dari mana mereka berasal? Ada yang tahu? Iya betul, Betsaida. Nah, di Betsaida ini ada cerita menarik sekali, di mana Tuhan Yesus menyembuhkan, mencelikkan mata seorang yang buta. Nah, begini ceritanya. Ketika Tuhan Yesus masuk ke dalam kota Betsaida bersama para murid-muridnya, di situ ada orang yang membawa seorang buta kepada Tuhan Yesus. Mereka meminta untuk Tuhan Yesus menjamah dan menyembuhkan mata orang buta ini. Apakah Tuhan Yesus lakukan? Iya. Dia ajak orang buta ini berjalan dan mereka keluar kampung. Di situ Tuhan Yesus meludahi mata orang ini. Dan kedua belah tangannya diletakkannya di atasnya. Lalu apa yang terjadi? Tuhan Yesus bertanya, "Sudahkah kau melihat sesuatu?" Orang ini memandang ke depan, terus dia lihat, "Aku melihat sesuatu. Aku melihat orang. Mereka ini berjalan-jalan. Tapi kok seperti pohon-pohon ya? Jadi seperti pohon-pohon yang sedang berjalan adik-adik. Tampaknya seperti pohon-pohon," kata dia. Lalu Tuhan Yesus meletakkan lagi tangannya tepat ke atas kedua belah mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu, Tuhan Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan kamu masuk kampung." Nah adik-adik, kalian mengerti jalan ceritanya hari ini? Wih, pinter. Kalian memahami semua kan? Nah, dari cerita semua ini, kita dapat menyimpulkan. Pertama apa? Dan kita dapat memahaminya ya. Yang pertama apa? Tuhan Yesus dapat menyembuhkan atau berkuasa atas segala penyakit. Enggak waktu kakak cerita tentang ibu mertua Petrus yang demam tinggi? Tuhan Yesus menyembuhkannya kan? Nah, yang kedua, kita juga harus percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesus segera menolong kita ketika kita butuh pertolongannya. Dengan cara apa sih Kak kita bisa percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesus akan menyembuhkan kita? Ayo melalui apa? Iya, melalui doa. Kita harus berdoa terus ya. Kita minta pertolongan daripada Dia. Dan yakinlah Tuhan Yesus akan menyembuhkan kita. Dan yang ketiga, dari banyak peristiwa penyembuhan, sakit ini, sakit itu, sakit A, sakit B. Berarti apa? Dari zaman perjanjian baru, ketika Tuhan Yesus hadir di dunia ini, Dia menyembuhkan setiap orang yang membutuhkan pertolongan karena sakit dan banyak-banyak yang lain lagi. Melalui apa? Berarti apa? Tuhan Yesus sudah tetap sama dari perjanjian baru sampai sekarang dan untuk nanti. Ya, berarti Tuhan Yesus tetap sama kemarin, hari ini, dan untuk selama-lamanya. Tidak berbeda. Ya, dan yakinlah Tuhan Yesus pasti menyembuhkan ketika kita sakit dan minta pertolongan daripadanya. Oke? Mengerti semua? Ya, bagus.
Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pagi hari ini yang sudah mengajarkan kami bahwa Engkau selalu dan selalu memberkati dan menolong kami ketika kami memohon pertolongan dari. Nah, adik-adik tadi sudah mendengar firman Tuhan kan? Sekarang waktunya tugas. Cing. Cing. Adik-adik buat lingkaran. Terus di dalam lingkarannya itu ada lingkaran lagi. Adik-adik potong di bagian sisinya seperti ini. Kelihatan kah? Nih. Kelihatan? Nah, nanti ada titik tengah. Titik kecilnya ini adik-adik lipat. Kita lipat seperti ini. Jadi gini. Stepnya adik-adik lipat sama. Oke. Nah, nanti di tengahnya ini lingkaran kecilnya. Lingkaran kecil lagi, adik-adik tempel. Tapi sebelum adik-adik tempel, di tengahnya ini adik-adik tulis ayat hafalannya untuk minggu ini. Nanti adik-adik tempel di sini dan hasilnya akan jadi seperti ini. Apa? Oh, ayat hafalannya. Ayo Kak Sani baca ayat hafalannya, ayo. Ayat hafalannya Ibrani 13 ayat 8. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Oke? Ini, oke? Pasti bisa dong adik-adik. Oke? Jangan lupa Oke. dikumpul, tugasnya dikirim bentuk video sambil adik-adik menghafal ayat hafalannya. Nanti di tugasnya itu dikirim ke guru masing-masing. Oke. Oke? Kak, Ya. padahal aku tadi udah jelasin loh ke adik-adik, tapi kok aku masih bingung juga ya sama tugas kreativitasnya. Oh, tugas kita barusan? Iya. Aduh, kalau gitu kita lihat video berikut ini yuk. Oke, kita lihat videonya. Tugas kita minggu ini, kita buat ayat hafalan seperti ini. Caranya bagaimana Kak? Kita buat lingkaran seperti ini, dan satu lagi yang kecil seperti ini. Dan kalian tulis dulu ayat hafalannya, Ibrani 13 ayat 8. Dan kalian buat lingkaran seperti ini, yang besar, yang kecil di tengah, titik tengah ini, nanti kalian sebagai pusat dari lem. Ini nanti kalian garis, caranya gampang. Ini nanti kita lipat pas tengah, nah kasih titik, di sini nanti kalian garis. Nah ini buat sampai 8 lipatan seperti ini ya, ini nanti gunting. Nanti kalian lipat seperti ini, lem, satu lagi terus, lipat, lem, terus lagi sampai selesai. Lem ke titik tengah. Nah, setelah selesai nanti di tengah-tengah kalian lem ini tadi. Udah lem. Setelah itu kalian buat gantungan. Gantungan. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ketika kalian harus membuat ini dan rekam untuk menjadi ayat hafalan dan tunjukkan hasil karya kalian di depan dada kalian. Oke? Mengerti semua? Selamat beraktivitas. Nah, adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, mari kita angkat satu lagu pujian, Yesusku luar biasa. Lihatlah tubuhku dicipta amat sempurna. Otakku berpikir hasilkan sebuah karya. Yesusku luar biasa, aku pun luar biasa. Yesusku
menutup ibadah kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, Engkau mengizinkan kami untuk memuji dan besarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah muliakan nama-Mu, sudah mendengarkan firman-Mu, bahkan merenungkannya. Biarlah firman-Mu itu hidup dalam hati kami sehingga iman kami semakin bertumbuh. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati adik-adik di rumah dalam setiap aktivitas mereka, baik di sekolah maupun di rumah, bahkan kedua orang tua kami, kiranya Engkau yang selalu menyertai. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.